pelajaran hari ini, pramuka di doa, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, pembahasannya sekarang tentang teknik-teknik fotografi. Karena yang selalu tahu bahas tentang fotografi, kamu sekarang masih ada yang ingat apa itu fotografi? Ya, fotografi adalah proses melukis atau menulis dengan menggunakan media cahaya. Sebagai istilah umum, fotografi berarti proses atau metode untuk menghasilkan gambar atau foto dari suatu objek dengan merekam pantulan cahaya yang mengenai objek tersebut pada media yang peka cahaya. Sebelum kita lanjut, foto kelas untuk mengambilkan absen dan bawa ke depan sebentar. Kita masuk dalam teknik-teknik fotografi. Teknik-teknik fotografi yang pertama ada zooming. Ada yang tahu itu zooming itu apa? Ya. Zooming adalah sebuah teknik yang membuat objek utama terlihat jelas, sementara background terlihat kabur. Teknik ini berfungsi untuk mempertegas objek dan membuatnya makin mencolok. Perubahan panjang fokus hanya dapat dilakukan dengan lensa zoom. Gunakan kecepatan rana tidak lebih dari 1-30 detik untuk menghasilkan kesan gerak. Sebaiknya pakailah tripod. Nah, dan yang kedua ada teknik panning. Pada teknik ini, objek yang bergerak akan terlihat tajam, sementara background yang diam justru terlihat kabur. Harus mengikuti objek ketika membidik. Untuk mendapatkan foto secara maksimal, gunakan speed rendah, 8-60, dan pakailah tripod. Dan yang ketiga ada teknik freezing. Teknik ini merupakan teknik memotret benda bergerak yang menggunakan kecepatan yang sangat tinggi. Teknik ini seolah membukukan gerakan benda tersebut. Hasil dari teknik ini berupa objek yang terlihat tajam saat ia bergerak. Dan yang keempat ada teknik makro. Teknik makro merupakan sebuah teknik memotret dalam jarak yang sangat dekat sehingga objek terlihat sangat besar. Teknik ini biasanya menggunakan teknik jenis makro. Nah, yang keenam ada dan yang kelima ada teknik siluet. Teknik ini artinya bayangan. Seperti sebutannya, foto siluet hanya berupa bayangan. Siluet merupakan objek yang menutupi cahaya sehingga ia diterangi dari belakang secara total. Aturan dasar dari foto siluet adalah objek harus benar-benar terlihat hitam. Ini artinya tidak ada bekas cahaya pun yang menerobos masuk. Dan yang keenam ada teknik bulk. Teknik bulk adalah kecepatan rana dapat diatur sesuai dengan waktu yang kita inginkan. Dilakukan dengan menahan tombol pelepas rana dengan lebih lama. Dapat digunakan kabel riles dan tripod. Kita masuk dalam Wheel of Life. Ada
tahu apa itu Wheel of Five? Ya, Wheel of Five merupakan komposisi umum yang dilihat dari ukuran jarak lensa ke objek. Artinya sebuah objek dapat dipotret dengan jarak yang sangat dekat, jauh, atau sangat jauh. Berikut ini jenis-jenis Wheel of Five yang umumnya digunakan. 1. Ada extreme close up. Objek dipotret dengan jarak yang sangat dekat sehingga detail objek seperti tekstur atau kerut wajah terlihat jelas. Nah, itu penjelasan tentang extreme close up. Dan yang kedua ada headshot. Batasan foto ialah dari atas kepala hingga dagu. Dan yang ketiga ada close up. Close up itu objek dipotret dengan batasan dari atas kepala hingga bahu. Ada juga medium close up. Batasan foto dengan komposisi ini adalah dari atas kepala hingga dada. Yang kelima ada mid shoot. Objek dipotret dengan batasan dari atas kepala hingga pinggang. Itu disebut juga dengan foto setengah badan. Selanjutnya ada medium shoot. Objek dipotret dengan batasan dari atas kepala hingga lutut. Foto ini juga disebut dengan foto 3/4 badan. Selanjutnya ada full shoot. Objek pada komposisi ini dipotret dengan batasan dari atas kepala hingga ujung kaki. Foto ini juga disebut dengan foto seluruh badan. Dan yang terakhir ada long shoot. Pemotretan diambil dengan jarak yang sangat jauh dari objek. Foto yang dihasilkan akan memiliki porsi background yang sangat banyak, sementara objek utama terlihat kecil. Nah, itu jenis-jenis Wheel of Five. Sekarang kita masuk dalam sudut pandang pengambilan gambar. Sudut pengambilan gambar merupakan cara pandang atau posisi kamera saat melakukan pemotretan. Ada 3 sudut pengambilan gambar yang dikenal secara umum. Yang pertama ada bird eye. Bird eye merupakan sudut pengambilan gambar di mana posisi kamera berada di atas objek. Yang kedua ada eye level. Eye level merupakan sudut pandang normal yang memposisikan kamera sejajar dengan objek. Dan yang ketiga ada frog eye. Frog eye merupakan sudut pengambilan gambar di mana posisi kamera berada di bawah objek. Nah, fotografi saat ini telah berkembang menjadi sebuah gaya hidup. Hal ini dimulai semenjak munculnya era digital dan berkembangnya sosial media. Kita telah masuk dalam prinsip fotografi. Ketika kita baru terjun ke dunia fotografi, ada kalanya kita hanya mengambil gambar apa adanya dengan harapan gambar itu bagus, alias point and shoot. Itu hal yang wajar, mengingat itulah kesenangan utama dari fotografi, yaitu mengambil momen dan mengabadikannya selamanya. Tapi kalau kamu bosan dengan hasil yang begitu-begitu saja, mungkin Mimi mesti tahu prinsip dasar fotografi. Yang pertama ada IC. Pada saat kamu melihat suatu objek bagus, pikirkan oleh Anda apakah benda yang sangat menarik itu. Yang kedua ada eye compose. Pikirkan komposisi. Komposisi ini yang disebut sebagai art atau seni dari fotografi. Setiap orang bisa saja memfoto objek yang sama tapi hasil yang berbeda-beda. Dalam komposisi ini, sang fotografer harus bisa memperhitungkan apa saja yang menjadi daya tarik dari objek tersebut, mengkalkulasi exposure, shutter speed, pencahayaan, dan angle yang tepat. Tepat bukan selalu harus baik sesuai buku, tapi sesuai dengan imajinasi dari sang fotografer tersebut. Dan yang ketiga ada eye shoot, tahapan paling mudah dalam fotografi, yaitu menekan tombol shutter. Jangan lakukan tahapan
ketiga ini jika belum melakukan dua tahapan di atas. Apabila kedua tahap belum dilakukan, gambar akan menjadi biasa saja. Nah, itu ketiga prinsip fotografer. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Ya, terima kasih. Jika tidak ada yang ingin bertanya, Kak harap materi terang hari ini dapat dimengerti dan adik-adik dapat lebih mengerti tentang fotografi. Terima kasih untuk hari ini dan untuk ketua kelas untuk membawa absen ke depan, dan